شيء لله يا صاحب السر المبين يا بالوفي المدد يا محي الدين شيء لله يا صاحب السر المبين يا بالوفي المدد يا محيي الدين لثمك كسوى الرسول في الورى ضيق عليك سما بين الثقلين لثمك كسوى الرسول في الورى ظهير سرك عليك سما بين الثقلين شيخنا الصوفي محمد يا أبو العالمين. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, jadi di sini aku Sofia dari kelompok 1 ingin membawakan atau menjelaskan sedikit tentang tema kita. Khususnya kita mengambil tema tasawuf dan tarekat, dimana di sini kita memberi judul representasi tasawuf dan tarekat, pengaruh kompleks ajaran tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa pada masyarakat Dusun Jaraan Simoketawang, yang mana kelompok 1 ini dianggotai oleh Dinivita Edelweiss, Muyassaratul Mubayanah, dan saya sendiri yaitu Sofia Tunaja atau biasa dipanggil Sofia. Oke, jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana latar historis atau sejarah dari berdirinya tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah ini di Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa, tepatnya di Dusun Jaraan Simoketawang. Oke, baik.
Jadi tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah itu merupakan salah satu cabang dari tarekat Naqsabandi yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam. Nah, berawal dari Syekh Khalid Al-Baghdadi yang waktu itu beliau mendirikan pada tahun 1779 dan 1827 seorang ulama besar asal Kurdistan, yang mana beliau itu berhasil mengembangkan tarekat ini menjadi lebih dinamis dan meluas hingga ke berbagai kawasan, termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Nah, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini masuk ke Indonesia melalui proses penyebaran Islam yang berlangsung pada abad ke-19. Jadi para ulama dan pedagang dari Timur Tengah serta Asia Selatan itu memperkenalkan praktek tarekat sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah melalui pendekatan sufistik. Khalidiyah sebagai bagian dari pembaruan yang dilakukan oleh Syekh Khalid Al-Baghdadi, jadi menawarkan beberapa metode zikir dan pendekatan ibadah yang lebih sistematis, sekaligus tetap menjaga tradisi Naqsabandiyah. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, tarekat ini berkembang seiring dengan situasi kolonialisme, di mana tarekat berfungsi tidak hanya sebagai jalan spiritual, tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Terlihat dari peran para ulama tarekat yang mana saat itu memimpin perjuangan rakyat untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, selain itu, jadi peran tarekat dalam pendidikan itu sangat menonjol, terutama dalam lingkungan pesantren. Pesantren yang mengadopsi ajaran tarekat seperti Naqsabandiyah Khalidiyah tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai institusi pendidikan dan reformasi sosial. Begitu teman-teman. Nah, pesantren-pesantren itu, khususnya pondok pesantren Ahlus Shafa wal Wafa ini, membentuk generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai keagamaan secara mendalam, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menerapkannya dalam konteks yang lebih luas, menjadikan tarekat sebagai pilar penting dalam pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Nah, berdirinya tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di pondok pesantren Ahlus Shafa wal Wafa itu mencerminkan perpaduan antara warisan lokal dan pengaruh ajaran tarekat dari Timur Tengah. Jadi pesantren ini mengintegrasikan tradisi lokal yang telah berkembang dalam konteks budaya Indonesia dengan ajaran-ajaran tarekat yang dibawa dari Timur Tengah, khususnya dari aliran Naqsabandiyah Khalidiyah. Sehingga hal tersebut menciptakan suatu ruang di mana nilai-nilai spiritual dan universal itu bisa dipadukan dengan kearifan lokal, sehingga menghasilkan sebuah pendekatan yang relevan atau sesuai gitu ya, dan kontekstual bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, khususnya di Dusun Jaraan Simoketawang. Sehingga dengan begitu pesantren itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai penghubung antara tradisi spiritual lokal dan juga global begitu. Oke, jadi di subbab pembahasan selanjutnya ini ada tentang ajaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi pondok pesantren Ahlus Shafa wal Wafa itu dalam mengembangkan ajaran agama Islam membawa corak nilai keislaman pesantren, sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk mengekspresikan atau menerapkannya gitu ya melalui kegiatan-kegiatan. Nah, tujuan dari kegiatan di pondok pesantren Ahlus Shafa wal Wafa itu yaitu masyarakat belajar untuk mempraktekkan keilmuan dan bersanad. Artinya dari murid ke guru sampai menyambung ke Rasulullah. Sehingga di sini kita memperoleh kesimpulan bahwasanya berikut beberapa ajaran yang ada di pondok pesantren Ahlus Shafa wal Wafa. Yang pertama, ada namanya kegiatan 1 tahun 5 kali, yaitu dilaksanakan waktu bulan-bulan Islam mulia seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan 10 hari terakhir Ramadan. Terus kemudian yang kedua ada kegiatan 1 bulan 1 kali atau biasa disebut sebagai selapanan. Kemudian yang ketiga ada kegiatan Rabuan Agung, dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Jadi setiap hari Rabu malam Kamis itu mengkaji kitab Jami'ul Usul fil Aulia, di mana itu dilaksanakan pada pukul 7 malam sampai jam 12 malam. Kemudian yang keempat ada kegiatan muslimat 1 minggu 1 kali, di mana itu dilaksanakan di setiap hari Rabu mengkaji kitab Syarahul Hikam
yaitu mulai pukul jam 4 sore hingga jam setengah 6 sore. Kemudian yang kelima ada kegiatan tawajuhan akbar, yaitu dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat Legi pukul 10 hingga 11 malam. Kemudian yang keenam ada kegiatan Ahad Karim, itu dilaksanakan 1 minggu 1 kali dan dilaksanakan pada setiap hari Ahad pukul jam 4 pagi sampai jam 7 pagi, tepatnya sebelum sholat duha. Kemudian yang ketujuh atau terakhir ada namanya kegiatan Husna wa Ziyadah. Nah, ini dilaksanakan setiap hari Jumat Legi, khususnya pukul 4 sore sampai setengah 6 sore, begitu teman-teman. Kemudian di sini masih masuk dalam subbab ajaran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Selain daripada 7 kegiatan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi, jadi di sini ada ketentuan batas usia di mana seseorang itu bisa diterima sebagai murid ketika belajar tarekat dan beberapa janji yang wajib diucapkan oleh murid. Jadi yang pertama itu ada usia belajar tasawuf mulai dari umur 0 sampai 18 tahun. Kemudian yang kedua ada usia belajar tarekat mulai dari umur 18 sampai 40 tahun. Kemudian yang ketiga ada usia belajar hakikat mulai dari umur 40 sampai 60 tahun. Jadi ini bertahap ya teman-teman. Tidak bisa langsung dicampur atau langsung dipelajari secara menyeluruh gitu. Jadi kita berproses di mana itu dipelajari sesuai dengan golongan umur begitu. Kemudian selanjutnya ada janji murid. Janji murid ini yang pertama, murid itu tidak boleh melakukan 5S ini. Yang pertama ada suuzon, yang kedua ada sambat, yang ketiga ada sedih, yang keempat ada susah, dan yang kelima sendiri atau terakhir ada stres. Begitu. Oke, jadi di pembahasan selanjutnya di sini ada kewajiban serta aturan yang wajib diikuti oleh murid dari tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Pondok Pesantren Al-Sofa wal Wafa. Yang pertama ada wajib konsisten mengikuti ngaji Rebuan Agung. Yang kedua ada wajib alias konsisten mengikuti ngaji tawajuhan akbar. Kemudian yang ketiga ada mengikuti suluk. Nah, jadi meskipun sudah talqin, para murid itu wajib mengikuti ketiga kegiatan tersebut karena ketiga kegiatan tersebut merupakan kunci atau pondasi dari belajar tarekat, di mana kita tahu bahwasanya suluk dan zikir itu dilaksanakan untuk menggapai dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tata krama berzikir itu sesuai dengan aturan dan adab yang sudah ditetapkan oleh ilmu tasawuf. Sebagaimana penerapan suluk dalam makomat itu berada di dalam hati kita, diisi dengan berzikir kepada Allah dan menerapkan ahwal pada tingkah laku kita harus sesuai dengan syariat. Artinya zikir itu bertempat di dalam hati dan anggota zohir sebagaimana kita mengikuti tuntunan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di slide terakhir ini kita akan bahas tentang persebaran dan pengaruh sosial tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Pondok Pesantren Al-Sofa wal Wafa. Nah, di sini ada 2 ciri khas yang mana itu menjadi salah satu bentuk pengaruh sosial dari adanya tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini, khususnya pada masyarakat Dusun Jeraan Simoketawang yang menjadi murid dari tarekat tersebut begitu. Jadi yang pertama ada sikap menepati janji, di mana kita di sini sudah tahu bahwasanya baiat itu merupakan janji yang dibuat oleh seorang murid kepada gurunya atau mursyid dan juga harus dipenuhi begitu. Janji tersebut itu merupakan komitmen seorang murid untuk menjaga dan menjalankan segala amal yang telah ditentukan dalam tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Artinya agar dapat mengikuti teladan mursyid, hati seorang murid itu harus selalu bersih, sehingga tindakannya selalu sejalan dengan akhlak Rasulullah SAW dan dalam lingkup yang lebih luas, di mana hal tersebut bisa mencakup pelaksanaan syariat Islam. Jadi salah satu ciri khas atau pengaruh sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah itu yaitu dengan adanya sikap menepati janji oleh para murid. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada jiwa penyayang. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Artinya
Rahman dan Rahimnya Allah itu nantinya bisa ditajalikan atau diperlihatkan dalam bentuk sikap ciptaannya, khususnya yaitu manusia. Nah, di sini tarekat Naksabandiyah Kholidiyah ini memiliki pengaruh sosial yang cukup signifikan, di mana beberapa pengikutnya, bahkan mayoritas pengikutnya itu memiliki jiwa yang penyayang begitu, lemah lembut dan juga ramah tentunya. Nah, salah satu daripada amalan yang mengajarkan jiwa penyayang ini yaitu ada namanya amalan khususiyah yang dilaksanakan sekali dalam seminggu, di mana dapat memberikan manfaat yang cukup banyak dan signifikan bagi para jamaah. Nah, sebagai salah satu ajaran yang harus diamalkan oleh para pengikut tarekat Naksabandiyah Kholidiyah di PP Ahlus Sofa wal Wafa ini, amalan khususiyah itu memberikan kesempatan gitu bagi mereka untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amalan dalam bertarekat, khususnya bagaimana cara bisa mereka itu memiliki jiwa yang penyayang, tidak mudah untuk marah dan juga bisa mengontrol emosinya begitu. Nah, amalan khususiyah ini atau wirid khususiyah itu disertai dengan tausiah yang disampaikan kepada para jamaah setelah makan malam. Jadi amalan khususiyah ini bentuknya seperti ngaji di majelis, kemudian ditambahkan oleh tausiah sedikit atau sedikit sambutan dari sang guru mursyid, yang mana sambutan itu berisi khazanah keilmuan sebagai bekal para murid untuk melanjutkan penerapan ilmu yang telah diberikan.